Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh datang beribadah memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari berlutut, seluruh bumi Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah Bapa yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari percayakan hati dan hidup kita bersandar penuh hanya kepada Tuhan Yesus, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh punya waktu, punya kesempatan, dan Kau berikan kesehatan untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hati dan hidup kami. Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang penuh dosa, tapi kami mengucap syukur karena Engkau Yesus Allah yang bersedia turun ke dalam dunia, menjadi juru selamat dan penebus hidup kami yang sejati. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia yang Kau sediakan selalu baru dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ingin beribadah kepada Engkau. Kami ingin menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami. Terimalah ya Bapa. Dan inilah kerinduan kami, agar kami boleh memuliakan Tuhan lewat sikap, tutur kata, dan tingkah laku kami. Memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sungguh bersyukur Allah kita Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa menghapus semua dosa kita. Mari muliakan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Mu Tuhan luar biasa. Kasih Yesus yang menyelamatkan setiap kami, dan kami bersyukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang luar biasa, menyelamatkan setiap kami dari dosa, dan kami bersyukur. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari serahkan hidup kita hanya
dari bumi. Demikian tingginya jalanmu, biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku baru raya air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kami hari ini ya Tuhan, walaupun tidak ideal ya Tuhan, tapi kami tetap boleh dipelihara oleh Tuhan lewat firman,
lewat segala puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami boleh terus dijaga, ditopang oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini menyukakan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan perenungan kami akan firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi dan saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saudara Jemaat GKA Agape Surabaya berbagi berkat firman Tuhan. Nah, saudara, saya diminta bicara tentang sebuah tema yaitu seni merawat keluarga di masa pandemi. Nah, saudara, ada banyak aspek mungkin kita bisa bahas, tetapi saya memilih untuk mengajak kita merenungkan satu bagian Alkitab dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 25. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 25, kita akan membahas dulu bagian itu, kemudian kita memikirkan implikasinya di dalam kondisi keluarga kita hari ini. Nah, saudara, kita tidak baca sekaligus bagian itu, melainkan nanti kita akan lihat sedikit demi sedikit. Nah, pertama-tama saya ajak kita memperhatikan dulu ayat yang keempat dan kelima. Ulangan pasal 6, kita perhatikan dulu ayat keempat dan ayat yang kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, dua ayat ini adalah bagian kunci dari Kitab Ulangan. Saudara, kalimat di dalam ayat 4 dan 5 ini oleh orang Yahudi seringkali disebut sebagai Shema, yang berarti dengarlah. Dan kalimat saudara di dalam dua ayat ini bagi orang Israel sangatlah penting. Saudara, bahkan boleh dikatakan ini adalah jantung dari orang Israel, jantung dari iman mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang kelima, saudara, di sana Musa mengingatkan mereka akan peristiwa Tuhan memberikan dua loh batu berisi ke-10 firman atau 10 perintah Allah. Lalu kemudian saudara, melalui Musa, Tuhan juga menyampaikan berbagai peraturan untuk orang Israel. Bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana hidup sebagai umat Tuhan, apa yang suci, apa yang najis, bagaimana seharusnya keadilan sosial di tengah-tengah mereka. Kalau ada yang mencuri bagaimana, kalau ada yang membunuh bagaimana, dan seterusnya. Tetapi saudara, dari sekian banyak perintah yang diberikan, 10 perintah Allah atau ke-10 firman itu boleh dikatakan adalah intisari dari apa yang Tuhan inginkan dari umatnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan 10 perintah Tuhan, perintah ke-1 sampai ke-4 itu berisi tentang relasi kita dengan Tuhan. Sementara saudara, perintah ke-5 sampai ke-10 itu berisi tentang relasi kita dengan sesama. Nah, saudara, walaupun dua aspek ini tidak bisa dipisahkan, tetapi kalau kita mau kerucutkan lagi 10 perintah Tuhan ini, maka bisa kita katakan bahwa relasi dengan Tuhan, perintah ke-1 sampai ke-4 itu adalah dasar dari relasi kita dengan sesama. Perintah ke-5 sampai perintah ke-10. Saudara, artinya kalau kita mau mengerucutkan lagi 10 perintah Tuhan yang adalah intisari dari apa yang Tuhan inginkan ini, maka yang paling mendasar adalah relasi kita dengan Tuhan. Dituliskan di dalam perintah 1 sampai ke-4. Nah, saudara, dua aspek ini memang tidak bisa dipisahkan karena tidak ada orang yang bisa berkata dia mentaati perintah 1 sampai 4, relasi dengan Tuhan, tanpa dia mau mentaati perintah 5 sampai 10, relasi dengan sesama. Tetapi saudara, juga tidak ada orang bisa mentaati perintah 5 sampai 10, relasi dengan sesama itu dengan sebenarnya, dengan sepenuh-penuhnya, tanpa terlebih dahulu dia mentaati perintah 1 sampai 4, relasi dengan Tuhan. Saudara, maka jantung, intisari dari 10 perintah Tuhan ada pada perintah yang pertama sampai ke-4, relasi dengan Tuhan. Dan kalau kita mau lebih kerucutkan lagi, saudara, maka bisa dikatakan bahwa Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 ini adalah ringkasan intisari dari perintah 1 sampai 4 itu. Karena inilah inti dari relasi dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu Allah dan kita adalah umatnya. Percaya bahwa Tuhan itu Esa dan tidak ada yang lain. Dan mengasihi Tuhan dengan segala yang kita miliki. Artinya, saudara, kalimat Shema ini adalah intisari dari intisari apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umat Tuhan. Saudara, itu sebabnya Yesus nanti bisa berkata bahwa
hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, akal budimu. Dan barulah hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Dan Yesus berkata pada kedua hukum ini, ringkasan, intisari dari 10 perintah Tuhan, bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, maka sepanjang sejarah orang Israel, kalimat Shema ini menjadi tolok ukur relasi mereka dengan Tuhan. Kalimat ini menjadi alat untuk menguji iman mereka dan kehidupan mereka, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, saudara, ada 3 hal penting di dalam kalimat Shema itu. Saja kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan atau Yahweh itu Allah kita. Di satu sisi, saudara, mereka mengaku bahwa Tuhan, Yahweh adalah Allah. Tetapi di sisi lain, saudara, mereka sedang mengklaim bahwa Tuhan, Yahweh adalah Allah, bukan Allahnya orang lain, tetapi Allahnya mereka. Tuhan adalah Allah kita. Saudara, maka ini penegasan bukan hanya tentang siapa Tuhan, tetapi juga siapa mereka. Identitas mereka yang paling mendasar adalah mereka umatnya Tuhan, miliknya Tuhan. Saudara, saya kira penegasan seperti ini adalah sesuatu yang semakin luntur hari ini di antara orang Kristen. Orang Kristen, orang Israel, saudara, adalah orang yang sangat ngotot sekali bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Terlepas dari kesalahan mereka, tetapi identitas mereka sangat kuat. Kami orang Israel percaya kepada Tuhan, memegang kuat Taurat, merindukan ibadah di bait suci di Yerusalem dan seterusnya. Tetapi coba saudara perhatikan. Saya tidak pernah survei saudara, tetapi pengamatan sekilas saja. Misalnya, kalau orang Kristen menikah dengan orang beragama lain, lebih banyak orang itu yang jadi Kristen atau orang Kristen yang pindah agama. Saya belum pernah survei saudara lagi-lagi, tetapi sekilas seringkali yang terjadi orang Kristen yang pindah agama. Saudara perhatikan berapa banyak pemuda juga dengan mudah meninggalkan imannya ketika mereka pergi sekolah ke luar negeri, jauh dari orang tua. Saudara, apa yang terjadi? Banyak orang Kristen ke gereja, melakukan aktivitas orang Kristen, umat Tuhan, tetapi tidak punya identitas yang kuat bahwa saya anak Tuhan. Saya percaya Allah Tritunggal, Alkitab adalah firman Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dan saya memegang erat kebiasaan hidup saya ke gereja, berdoa, membaca Alkitab. Dari mana saudara identitas itu seharusnya dibangun? Dari keluarga. Yang kedua, saudara, dia berkata Tuhan, Yahweh itu Esa. Saudara, setelah mereka mengaku bahwa Tuhan, Yahweh adalah Allah kita, maka sekarang mereka menegaskan bahwa Tuhan, Yahweh itu Esa. Hanya satu, hanya Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Maka kesetiaan mereka hanya dan hanya kepada Tuhan. Satu-satunya. Tidak kepada apapun yang lain. Nah, saudara, saya menemukan ini juga menjadi sesuatu yang semakin sulit di antara orang Kristen. Sangat banyak orang Kristen yang beranggapan, oh Yesus itu Tuhan, oke. Dia mengasihi saya, mati dan bangkit untuk penebusan dosa saya, oke, saya tahu. Lalu apa? Waktu saya sakit dan tidak sembuh-sembuh, lalu ada orang bisa sembuh dengan kedukun. Kenapa saya tidak boleh kedukun? Siapa tahu bisa. Saya lihat ada orang diramal nasibnya dan terbukti benar. Apa salahnya kalau saya juga diramal nasibnya? Saya tidak datang ke kuasa apapun selama kuasa Yesus menguntungkan saya. Tapi kalau ada yang lebih menguntungkan, mengapa tidak? Saya memilih mana yang bisa menolong saya. Saudara, lalu di mana pengakuan bahwa Tuhan itu Esa? Tidak ada Allah lain dan kesetiaan saya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, penekanan di dalam Shema ini, kalau Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu.
Dengan seluruh yang ada padamu, yang kau miliki, bahkan dengan seluruh nafas hidupmu, kasihilah Tuhan Allahmu dan hanya Dia. Tidak ada yang lain. Saudara, kalau kita tanya, mengapa banyak orang Kristen tidak seperti ini hari ini? Salah satu jawaban yang sangat penting adalah karena mereka yang berasal dari keluarga Kristen, di rumah mereka, orang tua mereka juga tidak menunjukkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, justru berbeda ketika seorang dilahirkan di dalam keluarga non-Kristen, ketika kemudian dia percaya, dia tahu jelas bahwa hidupnya harus berbeda dengan orang tuanya. Ada nilai-nilai iman yang baru yang dia pegang. Dan dia akan belajar bagaimana hidup sebagai orang Kristen dari orang-orang Kristen lainnya di sekitar dia. Bukan dari orang tuanya yang bukan Kristen. Tetapi kalau dia dilahirkan di dalam keluarga Kristen, akan sangat tertanam di dalam dirinya. Seperti inilah, seperti orang tuanya lah. Itulah orang Kristen. Maka apa yang saudara ajarkan tentang iman Kristen kepada anak-anakmu lewat hidupmu? Saudara, inilah kalimat Shema. Di zaman kemudian, saudara, para rabi mewajibkan setiap orang Israel, khususnya laki-laki dewasa, untuk mengucapkan kalimat ini setiap pagi hari dan malam hari. Maka kalimat ini membentuk mereka, mengarahkan hidup dan hati mereka kepada hal yang terpenting bagi mereka, yaitu mereka umatnya Tuhan, kesetiaan mereka hanya kepada Tuhan, dan mereka harus mengasihi Tuhan dengan segala yang ada pada mereka. Saudara, pertanyaannya, kalau kalimat Shema ini adalah intisari dari apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh kita? Saudara, mari kita melihat ayat 6 sampai ke 9. Ayat 6 sampai ke 9. Saudara, pertama perhatikan di dalam ayat yang ke-6 ada kalimat begini. Haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, terjemahannya seharusnya, haruslah engkau simpan itu di dalam hatimu. It shall be on your hearts. Harus ada pada hatimu, sedalam-dalamnya, selalu diingat, selalu menentukan hidupmu. Itu sebabnya saudara ada perintah yang kedua, ayat 7-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara, apa maksudnya? Ini digambarkan dengan beberapa cara, yaitu membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring ataupun bangun. Artinya di mana saja, kapan saja, di rumah, di perjalanan, duduk, berbaring, terus-menerus engkau ingat untuk bicarakan berulang-ulang selalu. Lalu kemudian dikatakan juga, ikatkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu. Artinya sesuatu yang jelas kelihatan, ada di mukamu, ada di lenganmu, begitu jelas dan tidak mungkin engkau lalai kepada firman ini. Dan kemudian dikatakan juga, tuliskan itu di tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Artinya di tempat yang tiap hari engkau lewati, tuliskan itu untuk mengingatkanmu dan anak-anakmu, seluruh anggota keluargamu, tiap kali masuk dan keluar rumah. Saudara, orang Yahudi mengerti ayat ini secara literal, sejak dulu sekali sampai sekarang. Maka kalimat ini saudara ditulis, dimasukkan ke dalam kotak, lalu diikatkan di dahi dan di lengan mereka. Sampai sekarang mereka masih lakukan. Juga mereka taruh kalimat itu di sebuah tempat, kemudian mereka taruh di ambang pintu rumah mereka. Setiap kali masuk ke rumah, mereka sentuh itu dengan jari dan kemudian cium itu. Tanda kesetiaan mereka. Saya kira, saudara, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi saudara bayangkan dengan perintah ini, yang Tuhan inginkan adalah kehidupan keluarga seperti apa. Sebuah keluarga di mana firman Tuhan itu dibicarakan terus-menerus. Jelas kelihatan, diingat terus setiap saat. Artinya sebuah keluarga di mana ada banyak sekali pembicaraan yang bersemangat tentang pengalaman dengan Tuhan, tentang kerinduan kepada Tuhan, tentang perintah Tuhan.
Dan karena perintah ini begitu tersimpan di hati para orang tua, suami dan istri, maka terus-menerus itu yang muncul. Orang tua terus-menerus mengajarkan itu kepada anak-anak di rumah maupun di luar rumah. Dan Tuhan minta itu terus-menerus dilakukan di dalam keluargamu. Saudara sekarang perhatikan ayat 10 sampai yang ke-11. Musa berkata, tujuannya adalah untuk masa depan. Saudara, kita tahu kisah bangsa Israel. Mereka dipimpin keluar oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Mereka berjalan di padang gurun dan Tuhan sudah persiapkan mereka untuk perang dan memasuki tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi tepat ketika mereka hampir masuk tanah Kanaan, mereka berontak dan akhirnya Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke dalam tanah itu. Sampai kemudian seluruh generasi itu habis. Dan kitab Ulangan sudah ditulis ketika 40 tahun sudah hampir berlalu. Dan sekarang generasi yang baru sudah siap untuk mencoba lagi masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan beritahu kepada mereka, di sana Tuhan akan berikan berkat berkelimpahan. Ayat 10 dan 11 saudara kita baca. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Tuhan beritahu mereka akan ada sangat banyak sekali berkat dia berikan di sana. Dan Tuhan katakan bukan kamu yang usahakan. Tuhan berikan, anugerahkan kepada mereka. Gratis dan berlimpah. Maka ayat 12 sampai 19 saudara adalah peringatan. Justru karena nanti ada begitu banyak berkat yang Tuhan akan berikan. Tuhan memperingatkan kepada mereka. Ayat 12 sampai 15 dulu. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Kita teruskan ayat 16 sampai 19. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan kau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara bayangkan kalau mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, hidup seperti apa yang mereka jalani. Tidak melupakan Tuhan di tengah kelimpahan berkat. Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Tidak mengikuti Allah lain. Tidak mencobai Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan. Saudara, itu yang disebutkan. Hidup seperti apa itu? Hidup yang sangat saleh. Hidup yang sangat baik. Tuhan bilang ketika Tuhan berikan segalanya kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Hendaklah kamu hidup seperti ini. Dan Musa berkata saudara di ayat yang ke-20. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Saudara, mari pikir dulu. Kapan anak-anak bisa bertanya seperti ini? Pa, Ma, apa sih peringatan, ketetapan, peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Saudara, kapan anak-anak bertanya seperti ini? Bagaimana bisa terjadi? Saudara, anak-anak tidak akan bertanya
Kalau mereka melihat orang tuanya sama persis dengan yang mereka lihat ada di dalam dunia. Anak-anak tidak akan bertanya kalau mereka tidak pernah mendengar orang tuanya berulang-ulang, berkali-kali, kapanpun, dimanapun mengingatkan mereka tentang firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat orang tua mereka hidup mengasihi Tuhan, dan mereka mendengar berkali-kali orang tua mereka mengingatkan mereka, jangan lupa Tuhan, takutlah akan Tuhan, jangan abaikan perintahnya, lakukanlah perintahnya. Waktu itulah anak-anak akan bertanya, apa sih, Pa, Ma, perintah, ketetapan, peraturan yang diberikan oleh Tuhan? Indah sekali, saudara. Tetapi betapa banyak orang tua yang tidak siap menjawab itu. Waktu itulah, kata Musa, ketika anak-anakmu tertarik, ketika anak-anakmu bertanya, ketika anak-anakmu juga ingin ikut Tuhan, jangan lupa, kata Musa, harus engkau menjawab anakmu. Dengan apa? Nah, saya menyebutnya dengan kisah keselamatan. Musa berkata, saudara, di ayat 21, jawablah begini. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Saudara, dengan kata lain, kita adalah budak di Mesir. Dengan kata lain, saudara, dia minta beritahu mereka kondisimu yang dulu. Seperti apa hidupmu dulu di luar Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan. Seperti apa penderitaanmu, hancurnya hidupmu, putus asanya engkau ketika hidup di bawah perbudakan dosa. Tetapi Tuhan kemudian membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Beritahu mereka bagaimana Tuhan menyelamatkanmu. Tuhanlah yang mengubah hidupmu menjadi seperti sekarang ini. Ceritakan itu. Dan kemudian ayat 22 dan 23. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Beritahu bagaimana Tuhan menyelamatkanmu. Seperti apa dahsyatnya, ajaibnya, besarnya perbuatan Tuhan ketika Dia menyelamatkanmu dan menolongmu keluar dari kegelapan dan kau masuk ke dalam terang menjadi orang Kristen seperti sekarang. Beritahu mereka kan ajaibnya anugerah Tuhan yang menyelamatkanmu, atau ceritakan tentang kasih Tuhan itu kepadamu. Saudara, belajarlah ceritakan kasih Tuhan yang membebaskanmu dari dosa dan menyelamatkanmu kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu. Belajarlah memperkatakan itu. Dan yang terakhir, saudara, ayat 24 dan 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saya kira, saudara, ini adalah salah satu yang tersulit. Dan banyak orang tua bersalah di dalam hal ini. Kita memberitahu anak kita, jangan begini, jangan begitu. Tuhan tidak senang ini, Tuhan tidak senang itu. Dan lama-kelamaan, saudara, anak-anak akan berpikir repot sekali ikut Tuhan, susah sekali jadi orang Kristen. Kadang-kadang, saudara, saya menemukan anak-anak yang dari kecil sampai remaja dibawa orang tuanya ke gereja. Diberitahu berbagai larangan ini dan itu. Waktu pemuda mereka pergi sekolah, mereka jauh dari orang tua, mereka mengalami banyak hantaman di dalam kehidupan dan mereka mulai membenci kekristenan karena bagi mereka iman Kristen hanya berisi aturan moral. Tetapi yang Musa minta di dalam bagian ini adalah ceritakan keselamatanmu. Ceritakan indahnya anugerah Tuhan. Beritahu mereka mengapa melakukan segala ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan adalah indah,
adalah baik, bahkan hal terbaik yang bisa dilakukan oleh kita untuk kehidupan kita. Karena Allah begitu rindu mengasihi dan memberkati kita, maka hal terburuk yang bisa kita lakukan kepada diri sendiri adalah lari dari Tuhan. Apakah itu yang kita ceritakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita? Saudara, maka beberapa pertanyaan penting dari bagian ini. Yang pertama, saudara, apakah saudara menyimpan firman Tuhan, Shema ini, bahwa identitas kita adalah umat Tuhan. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu esa dan kesetiaan kita hanya kepada Dia satu-satunya. Apakah saudara menyimpan itu di dalam hati saudara? Bagaimana saudara di dalam keluarga saling membangun iman untuk sama-sama berakar, saya umat Tuhan, kesetiaan saya hanya kepada Tuhan. Bagaimana saudara lakukan itu? Saudara, pandemi memberikan banyak masalah kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan di tengah-tengah masalah yang kita alami hari ini? Apakah kita mencari segala jalan keluar kecuali berdoa? Apakah kita mencari pertolongan kemana-mana kecuali kepada Tuhan? Apakah kita marah atau kita semakin tunduk kepada Tuhan? Saudara, mulailah dengan sederhana. Pada waktu makan, bersama dengan keluarga, berdoalah bersama-sama. Di dalam doa, bukan doa hafalan, saudara, yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya isinya sama terus. Bukan. Tapi mari pada waktu saudara berdoa bersama-sama sebagai keluarga, ingat akan kasih Tuhan yang masih memelihara keluargamu. Doa minta anugerah Tuhan untuk hidup keluargamu. Doakan, kalau kau berdoa sebagai seorang suami, doakan istrimu. Doakan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu juga berdoa memohonkan berkat Tuhan bagi papa dan mama. Saudara, mulailah dengan membicarakan mungkin apa yang Tuhan ajarkan kepadamu di hari Minggu. Selesai kebaktian, berkumpul, bicara tentang anugerah Tuhan. Bicara tentang apa yang kau terima. Ceritakan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu pada waktu engkau membaca Alkitab dan berdoa di dalam saat teduhmu. Saudara, bawalah masalah yang dihadapi di dalam keluargamu bukan sendirian, tetapi ceritakan itu kepada keluargamu lalu berdoa bersama-sama. Atau ketika ada orang yang dikenal oleh keluargamu mengalami sakit atau mengalami kesusahan, ajak seluruh keluarga, istri, suami, anak-anak, berdoa bersama kepada Tuhan. Tunjukkan kau umat Tuhan dan kesetiaanmu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dan apakah itu juga diperlihatkan dengan mengasihi sesama kita, mulai dari keluarga kita sendiri? Saudara, masa pandemi mengubah banyak aspek kehidupan. Bukan hanya soal pekerjaan, ekonomi, tapi juga berbagai kebiasaan hidup dan juga dinamika di dalam keluarga kita. Saudara, dulu kita banyak sekali melakukan aktivitas di luar rumah, bukan? Suami, istri, anak-anak, baik untuk bekerja, untuk sekolah, belanja, ketemu dengan teman-teman, atau mungkin pelayanan di gereja dan sebagainya, semua di luar rumah kita lakukan itu. Maka waktu di mana seluruh keluarga berkumpul bersama di rumah, itu sangat sedikit sebetulnya. Tapi hari ini, saudara, ada sangat banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah. Suami, istri, anak-anak terus bertemu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tergantung relasi keluargamu. Jika relasi keluarga saudara baik, saudara tidak akan mengalami masalah dengan kondisi ini. Sebagian orang malah bersyukur karena ada banyak waktu bersama-sama dengan keluarganya. Walaupun mungkin ngomel juga, dia tidak bisa jalan-jalan, tetapi dia menikmati lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Tetapi saudara, jika relasi keluarga saudara tidak baik, maka mungkin masa pandemi ini menjadi masa yang sangat
tidak menyenangkan. Saudara mungkin sama-sama di rumah, tetapi akan saling menghindar, sibuk dengan gadget masing-masing. Atau saudara mungkin akan mengalami banyak sekali pertengkaran yang semakin lama semakin besar, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak atau orang tua saudara. Dan apa yang harus dilakukan? Jikalau saudara tidak melakukan sesuatu, relasi keluargamu akan semakin buruk. Dan Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Betul saudara tidak mudah membangun relasi keluarga, apalagi jika bertahun-tahun lamanya relasi keluargamu kurang baik. Tapi ada Tuhan yang bukan saja bisa menolong, tapi juga mau mengubahkan kita. Maka saudara mulailah kasih itu ditunjukkan. Suami atau istrimu, jelas juga kepada anak-anakmu, tunjukkan kepada mereka. Dan saudara mereka akan melihat apakah engkau menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada mereka. Maka mulailah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suami, kasihi istrimu. Tunjukkan kasih kepadanya. Buat dia merasa aman, nyaman di dekatmu. Istri, hormati suamimu. Dukung dia. Puji dia, beri kekuatan kepada dia. Tempatkan dia sebagai kepala keluarga bagi dirimu dan bagi anak-anakmu. Dan anak-anak hormatilah orang tuamu, taatlah kepada orang tuamu. Mulailah doakan orang tuamu. Dan para orang tua kasihilah, didiklah anakmu di dalam Tuhan. Saudara jangan hanya bicara soal kangen jalan-jalan, kangen makan di restoran. Jangan hanya bicara soal membeli barang ini, membeli barang itu. Tapi bicaralah soal kasih Tuhan. Bicara bagaimana engkau menunjukkan kasih itu juga kepada orang-orang di sekitarmu. Banyak orang kesulitan di tengah-tengah pandemi. Jadikan itu sebagai proyek pelayanan keluargamu bersama-sama. Bicarakan itu. Dan yang ketiga, saudara. Apakah saudara menceritakan kisah keselamatan itu? Membicarakan kisah keselamatan itu di tengah-tengah keluargamu. Saudara, apakah banyak pembicaraan di dalam keluargamu tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana engkau orang yang tidak layak ini kemudian dicintai oleh Tuhan? Apakah banyak pembicaraan di keluargamu yang mendorong seluruh keluarga untuk bersyukur kepada Tuhan? Apakah banyak pembicaraan di dalam keluargamu yang mendorong seluruh keluarga menyadari betapa besarnya pengampunan, kasih, keselamatan dari Tuhan itu? Saudara, apakah engkau menceritakan itu dan membicarakan itu di dalam keluarga? Saudara, pernahkah pikir, mengapa kalau di pemberkatan pernikahan, ketika mempelai mengucapkan terima kasih kepada orang tua, sangat sering, saudara, ada air mata yang diteteskan. Saya pernah melayani doa pengambilan sumpah dokter di sebuah universitas. Nah, setelah pengambilan sumpah, doa, lalu para dokter menyanyikan lagu terima kasih untuk orang tua. Lalu kemudian saudara mereka mendatangi orang tua mereka masing-masing, memberi bunga, lalu memeluk mereka. Maka saya menyaksikan adegan yang mirip sekali seperti di dalam pernikahan. Banyak yang menangis. Nah, saudara, pernahkah saudara pikir mengapa setiap kali ada momen di mana kasih antara anak dan orang tua itu ditunjukkan, didorong untuk ditunjukkan, banyak yang menangis. Yang tidak menangis seringkali karena takut makeup luntur, saudara mungkin, atau karena membangun benteng emosi untuk tidak menangis. Saya kira, saudara, kenapa seringkali ketika kasih itu ditunjukkan antara anak dan orang tua, kemudian banyak yang menangis, alasannya adalah secara natural. Ada sebuah ikatan emosi yang sangat kuat antara orang tua dengan anak. Karena mungkin banyaknya juga, lamanya, momen-momen yang mereka habiskan bersama. Maka setiap kali momen seperti itu tiba, baik orang tua ataupun anak sama-sama mengingat memori yang sudah lalu. Ada banyak kegagalan, kepahitan, kemarahan mungkin, tetapi semua seperti tertutupi
Karena mereka mengingat bahwa bagaimanapun ada kasih sayang di antara mereka. Ada memori, momen-momen yang indah yang membekas begitu rupa. Dan mereka menangis. Dan saya jadi berpikir, saudara, alangkah indahnya kalau anak-anak satu kali nanti mereka bisa menangis terharu. Bukan saja karena ada ikatan emosi yang kuat antara orang tua dengan anak, tapi karena mereka mengingat iman orang tua mereka. Mereka mengingat bagaimana orang tua memberikan teladan rohani kepada mereka, mendoakan mereka, mengajar mereka, terus-menerus berulang-ulang di setiap kesempatan tentang Tuhan. Mereka mengingat momen-momen diskusi di keluarga yang hidup, yang indah, yang menyenangkan, tentang pengalaman dengan Tuhan, tentang ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya, memori seperti itu, apa yang membekas di dalam hidup mereka, itulah warisan berharga yang orang tua bisa berikan kepada anak. Itulah memori terindah yang bisa dikenang oleh anak-anak dan akan diwariskan lagi oleh mereka kepada anak-anak mereka, karena itu mengubah hidup mereka. Dan bukankah itu juga adalah hadiah untuk saudara sendiri sebagai orang tua? Kehidupan suami dan istri ketika menjalaninya di dalam Tuhan, banyak memori berjalan bersama Tuhan, banyak memori mengenang kasih Tuhan, adalah juga hadiah yang sangat indah bagi saudara sendiri. Saudara, mulailah di dalam keluargamu, mulailah lebih sungguh lagi menghidupi imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang dan kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kehidupan keluarga kami tidak sempurna. Di tengah pandemi ini Tuhan, mungkin menjadi lebih tidak sempurna lagi. Tapi bukankah pandemi ini juga memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki semuanya? Kami punya banyak waktu bersama dengan keluarga. Tolong ya Tuhan, biar kami pakai untuk kami menghidupi iman kami di dalam keluarga. Dan biar itu mengubahkan keluarga kami. Tuhan, hadirlah di dalam keluarga kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Mari bersama dengan keluarga kita boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
bangkit berdiri bersama. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersahati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, kebaikan, dan kemurahan hati Tuhan bagi setiap kami. Khususnya juga bagi gereja yang Kau percayakan kepada kami. Sepekan yang lalu kami boleh mengadakan pemilihan majelis dan sudah terpilih 9 orang yang akan menjabat sebagai majelis dalam periode 2021 sampai 2024. Kami berdoa Tuhan, mohon kiranya hikmat bijaksana, pertolongan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan menaungi hati 9 orang majelis ini, supaya ketika mereka dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin bagi jemaat, mereka bisa memberikan arahan, teladan, melalui kehidupan perkataan mereka untuk dapat memajukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di gereja ini. Siang hari ini para majelis akan berkumpul untuk menyusun formasi sekaligus memilih untuk ketua-ketua komisi dan juga ketua departemen. Biarlah roh hikmat itu membimbing, menuntun, dan memampukan majelis hamba Tuhan untuk bisa bersama-sama membicarakan hal-hal tersebut. Dan biarlah setiap pemimpin-pemimpin dari komisi dan departemen yang Tuhan juga tetapkan, Tuhan menolong memberi kekuatan kemampuan buat mereka. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit lemah tubuh, khususnya untuk Bapak Agus, papa dari Saudari Kiki yang mengalami kecelakaan di Pare. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan biarlah pasca operasi kesehatannya juga boleh semakin dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa mendukung kesehatan Pak Cipto, Ibu Jia Cuing, Ibu Tan Jaicu, dan Ibu Tan Siok Ming. Tuhan pelihara mereka semua. Kami juga tidak lupa berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk pertambahan usia dari jemaat Tuhan, baik Ibu Lili Herawati, Bapak Iksan Sutanto, Ibu Feni Utami, Bapak Singgi Raharjo, Bapak Jatindra Makampo, Ibu Adelia Herdianto. Tuhan berkati mereka semua dalam pertambahan usia yang ada, sehingga mereka boleh bersyukur kepada Tuhan dan terus melihat hidup yang adalah kesempatan ini mereka pakai juga untuk terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Engkau. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik kelas-kelas pemuritan ataupun juga persekutuan Onesimus. Tuhan berkati supaya kesemuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa kami juga berdoa bagi situasi keamanan bangsa negara kami, baik sekarang ada PON di Papua, Tuhan yang memperlancar semuanya, khususnya tidak lagi menyebarkan klaster-klaster baru pandemi COVID, dan juga situasi keamanan bangsa di berbagai tempat. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan dan Tuhan menolong kami. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Biarlah dengan hati yang mengasihi-Mu, kami belajar memberikan yang terbaik, sama seperti Kristus telah memberikan segala-galanya. Biarlah kami juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, silakan duduk. Kebaktian selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.